Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya yaitu Karsiatin. Saya adalah CGP Angkatan 8 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai program sekolah yang saya buat yang saya kasih nama Home Pimpah. Home Pimpah ini adalah akronim dari Hore Mahir Pilah Sampah. Oke, agar lebih paham tentang program Home Pimpah, mari ikuti slide berikutnya. Tujuan program Home Pimpah. Ada dua tujuan program Home Pimpah, yaitu yang pertama, menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih. Salah satunya membuat sebuah program pilah-pilah sampah di lingkungan sekolah. Program ini merupakan sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan karakter murid yang bertujuan agar murid memiliki budaya peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, sehingga terdapat pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, yaitu membentuk karakter peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Latar belakang program. Yang pertama, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Yang kedua yaitu suara atau voice murid. Di sini murid diajak berdiskusi tentang program dan pelaksanaannya. Pemilihan atau choice, murid dilibatkan dalam pemilihan dari memilah sampai dengan memanfaatkan sampah. Kepemilikan atau ownership, program One Student One Product. Jadi, dari pilah-pilah sampah ini, maka kemudian murid diajak untuk membuat suatu produk dari yang mereka pilih. Langkah Home Pimpah. Program Home Pimpah itu adalah suatu gerakan Hore Mahir Pilah Sampah yang termasuk program kokurikuler sekolah dengan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Dengan memanfaatkan barang bekas atau sampah yang diolah menjadi barang yang bermanfaat. Murid kelas 1 sampai 6 mengambil 5 sampah ketika istirahat yang nantinya akan dipilah menjadi sampah organik dan non-organik. Sampah-sampah ini kemudian disosialisasikan ke warga sekolah tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah. Kemudian, langkah yang kedua yaitu memanfaatkan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah organik dijadikan kompos untuk menyuburkan tanaman dan sampah anorganik seperti sampah plastik dimanfaatkan untuk karya anak seperti ekobrik yang kemudian disusun menjadi meja kecil. Kemudian sampah botol dimanfaatkan untuk pot bunga. Struktur program dan mitra ini kita ambil visi ya, visi dan tujuan program. Visi dan tujuan program Home Pimpah yaitu menumbuhkan kepedulian lingkungan serta keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik melalui program Home Pimpah, Hore Mahir Pilah Sampah. Aset dan kekuatan mana yang telah dimiliki sekolah? Di sini saya menyebutkan ada 3 aset ya. Aset manusia yaitu murid-murid yang sudah kita pertimbangkan mengenai voice, choice maupun ownership-nya di mana mereka memiliki semangat yang kuat untuk memilah sampah. Yang kedua, sarana prasarana yang mendukung yaitu adanya tempat sampah yang sudah terpilah, sampah organik, anorganik maupun B3. Kemudian lingkungan. Secara lingkungan kita berada di lingkungan agamis di mana ketika kita mengolah sampah kemudian mencintai kebersihan itu menjadi suatu pahala. Rencana evaluasi. Evaluasi program akan dilakukan setiap bulan sekali dengan melibatkan kepala sekolah, rekan guru, murid maupun komite. Mitra yang kami ajak untuk evaluasi yaitu KWT, Kelompok Wanita Tani terkait dengan pemanfaat hasil sampah organik. Kenapa saya mengambil KWT? Karena
Sebagian besar wali murid tergabung dalam kelompok wanita tani. Jadi di sini wali murid akan kami ajak untuk mensukseskan program pilah sampah, terutama untuk penyusunan kompos dan sebagainya. Tantangan program Home Pimpah yaitu yang pertama adalah keberlanjutan program agar tidak terhenti di tengah jalan. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan berbagai mitra untuk pemanfaatan program. Selanjutnya, berikut adalah dokumentasi kegiatan Home Pimpah. Di sini ada pemanfaatan sampah anorganik menjadi eco-brick yang kemudian kita susun menjadi meja kecil di pojok baca. Kemudian ada juga pemanfaatan sampah anorganik menjadi pot tanaman yang dimana anak-anak bisa mengeluarkan bakatnya dalam bidang seni rupa. Sekian program dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.